Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawala. Usikum wa iyaya bittaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah. Setelah memuji syukur kepada Allah, membaca salawat untuk nabinya, juga setelah kita berwasiat untuk bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan ini mari kita perhatikan sebuah ibadah yang sering kita lakukan, yang termasuk syiar dari syiar agama kita, bahkan tanda orang itu muslim atau bukan, tanda yang nyata orang itu muslim atau bukan, yaitu tidak lain masalah sholat. Kita perhatikan beberapa hal. Mudah-mudahan dengan memperhatikan ini kita lebih menjaga sholat kita, lebih memperbaiki sholat kita, lebih mengutamakan sholat kita daripada yang lain-lainnya yang merupakan ajaan syaitan, sehingga sebagian dari kita lalai dari sholat tersebut. Di antaranya kita perhatikan perintah Allah sholat ini istimewa dibanding perintah yang lainnya. Perintah yang lainnya lewat Al-Quran, lewat malaikat Jibril. Adapun perintah sholat, Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, didatangi Jibril, dibawa Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijelaskan bahwasanya sholat menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Yang tadinya 50 sholat diringankan sampai 5 sholat. Tadinya 50 sholat, akhirnya diringankan lagi, sehingga Rasulullah sungkan, malu untuk meminta keringanan lagi ketika sudah ditetapkan 5 kali sehari semalam. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini adalah sholat rukun setelah 2 kalimat syahadat. Sholat rukun setelah 2 kalimat syahadat. Rukun Islam ada 5, dan urutan yang teratas itu yang terpenting, dan setelahnya. Bukan berarti 20% sehingga 100% bukan dibagi 5, 20-an% bukan, tapi yang paling atas penyebutannya itu yang paling pokok, yaitu syahadatain
kemudian yang pokok setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Ulama, orang yang bakhil, nggak mau bayar zakat, males, nggak mau lapar, nggak mau puasa, nggak mau repot, bakhil, nggak mau haji. Selama mereka alasannya cuma iman, cuma malas, mereka hampir sepakat tidak kafir orang tersebut, dosa besar, maksiat. Tetapi kalau sholat, ini yang diperselisihkan. Kalau syahadat tidak mau ya kafir. Kalau sholat meskipun malas, meskipun karena sibuk, masih banyak ulama yang mengatakan nggak ada udzur, nggak ada alasan, tetap dihukumi kafir. Kemudian yang menunjukkan pentingnya sholat, sholat termasuk amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat ini baik, selamatlah orang tersebut. Kalau sholatnya jelek, kurang bagus, terutama kewajibannya, apakah dia mau sholat sunnah atau tidak. Kalau mau, memungkinkan untuk diperbagus, dilengkapi, diangkat. Kejelekan sholat wajibnya diangkat oleh rajinnya dia sholat sunnah. Ini menunjukkan hal yang penting. Kalau ada orang sholatnya baik tetapi amalnya jelek, berarti sholatnya jelek, kurang bagus. Ketika ada ketetapan seperti itu, Allah tahu kalau orang itu sholatnya bagus, amalan yang lainnya seharusnya bagus. Rajin ke masjid, rajin ibadah tapi amalnya jelek, berarti sholatnya belum bagus, belum baik, perlu diperbaiki lagi. Kemudian di antara yang menunjukkan pentingnya adalah tiang agama. Bangunan, kalau sudah tiangnya dirobohkan, maka akan robohlah bangunan tersebut. Maka kalau sudah kaum muslimin meninggalkan sholat, tunggulah saatnya Islam menjadi lemah, menjadi hina, tidak punya kemuliaan, tidak disegani oleh orang-orang kufar, tidak disegani oleh musuh-musuh. Karena seperti bangunan yang roboh, tidak memiliki kewibawaan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama, yang menegakkannya berarti menegakkan agama, yang meninggalkannya sama saja dia dengan merogohkan agama. Ini dimohon untuk anak-anak yang kecil ini, siapa yang bawa baju, nak yang kecil-kecil jangan ngumpul, pisah. Nah, HP-nya ditutup dulu, nanti main HP-nya nanti. Tidak boleh mencontohkan rame. Ayo, pisah, nanti rame lagi. Maju. Ayo maju, nanti rame lagi kalau kumpul. Pisah sama bapak-bapak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sholat bisa mencegah keji dan mungkar yang begitu merasakan kita ini, kekejian dan kemungkaran yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Kalau sekedar kemiskinan, ya resah tapi nggak terlalu. Kalau sekedar dingin, ya nggak begitu repot. Sekedar panas, nggak begitu repot. Gempa, ya repot tapi ya sudah selesai gitu kan. Artinya selesai gempa ya sudah, hidup normal lagi. Apapun yang kita alami, dari yang tidak menyenangkan kita, meresahkan kita, namun biasanya sesaat, tidak lama. Namun adanya orang-orang yang berbuat keji dan mungkar membuat kita gusar, membuat kita tidak tenang dalam jangka yang lama. Sebelum kekejian kemungkaran tersebut hilang, maka kita tidak bisa tenang. Maka termasuk cara mendapatkan ketenangan,
orang-orang hendaknya sholat. Karena dengan sholat ini orang tersebut bisa untuk menghilangkan kekejian dan kemungkaran. Maka dari itu tugas kita hendaknya kita mengajak seluruh saudara kita untuk menegakkan sholat. Kemudian juga termasuk yang perlu kita ingat tentang sholat ini, di antara penduduk surga fi jannatin, di surga itu adalah orang-orang yang rajin sholat, baik sholat sunnah atau wajib. Ada ala sholatim yuhafidun, sholatnya dijaga. Ala sholatihim daimun, sholatnya terus, nggak hanya musiman, musim Ramadan, enggak, terus. Kemudian dalam ayat yang lain, tatajafa junubum anil madhaji, kalau malam enggak banyak tidurnya, enggak hanya tidur melulu, tapi sholat. Kemudian di antara yang menunjukkan pentingnya sholat, ya mudah-mudahan setelah mengingat masalah semacam ini kita semakin rajin sholat kita. Ancaman yang besar bagi yang meninggalkannya. Ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar ini? Lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak sholat. Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Beda kita dengan mereka, bedanya kita muslim dengan orang kafir, sholat. Faman tarakaha faqad kafar, orang yang enggak sholat itu kafir. Sebagian negeri menerapkan anaknya enggak sholat, enggak dikasih warisan, enggak ditempatkan di rumahnya, diusir. Yang membuat masyarakat tentunya akan mau sholat, meskipun niatnya mungkin awalnya kurang baik, tapi daripada kenyataannya jelek dengan isinya pasti jelek, lebih baik kenyataan baik, faktanya baik, meskipun hatinya mungkin kurang ikhlas. Yang bagus adalah baik lahir dan batin masyarakat. Tapi kalau nggak bisa, kita harapkan baik zahirnya, nampaknya, batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelek lagi kalau sudah batinnya jelek, meskipun zahirnya mungkin baik, itu jelek, tapi lebih baik daripada menunjukkan kejelekan. Bahkan dalam sebuah hadis, kullu mu'afan ila mujahir, semuanya mungkin dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Mabuk enggak malu, berzina enggak malu, menghamili orang tidak malu, dan lain sebagainya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Setelah kita mengingat beberapa hal, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mau menjaga sholat dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kerja, jangan sampai lupa sholat. Kerja apapun, aslinya kalau mau ada jalan, ada kemauan, ada jalan. Kerja apapun, kalau memang tidak memungkinkan untuk sholat,
maka tawakal kepada Allah, cari pekerjaan yang lainnya. Masuk kerja, syarat dilarang sholat, maka hendaknya orang ini meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang yang meninggalkan suatu kejelekan karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Yakinlah dengan sabda Rasulullah ini, petunjuk dari Allah ini. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak membolehkan kita sholat, maka hendaknya pekerjaan tersebut ditinggalkan. Pekerjaan hukum asalnya mungkin halal, tapi ketika kerja dilarang sholat, kalau kita teruskan dengan meninggalkan sholat, kita terjerumus dalam hal-hal yang haram. Haram itu ada haram zat, memang sesuatu itu haram, atau haram dengan sebab-sebab yang lainnya. Di haram itu ada beberapa, misalkan makanan, ada yang zatnya haram, ada yang halal tetapi bisa haram dari mencuri misalkan. Jadi keharaman itu tidak harus dilihat pekerjaannya. Kalau di pekerjaan itu ada syarat-syarat tertentu, seperti tidak boleh sholat, maka pekerjaan tersebut tidak bisa dikatakan halal, tapi haram. Kemudian dalam yang lainnya, ketika safar, berpergian, sebagian orang kalau berpergiannya nyaman, kendaraan sendiri, sholat. Kendaraan umum tidak sholat, repot katanya. Maka ini juga tidak diperkenankan. Hendaknya orang sholat pada waktunya. Waktunya orang berpergian ada keringanan. Orang berpergian waktu sholatnya ada keringanan. Berpergian jauh, bukan pergi ke kantor, ke pasar, bukan. Berpergian jauh, waktunya ada keringanan. Maghrib dan isya bisa dikerjakan dalam satu waktu. Dikerjakan waktu maghrib saja atau isya saja. Duhur dan asar bisa dikerjakan waktu duhur saja atau isya saja. Setelah duhur maka langsung asar, atau ditunda, nggak duhur dulu, belum sampai bisnya, sampai terminal jam 4 sore, maka jam 4 sore dia sholat duhur dan asar. Bukan ditunda sampai rumah 3 hari 3 malam nggak sholat, nanti diqadha. Bukan, kita tidak mempermudah-mudah. Qadha itu kalau pingsan, nggak sadarkan diri, celakaan, duhur, belum sholat duhur, sadar isya, silakan sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya. Adapun ketika sadar normal, serepot apapun kita kerjakan sholat dengan keringanan tadi, yaitu waktunya bisa dipermudah. Maghrib isya bisa salah satu waktunya, duhur asar salah satu waktunya. Tidak harus duhur berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti, isya berhenti, tidak. Kalau terpaksa nggak bisa sholat di kendaraan, nggak bisa rukuk dan sujud, isyarat dengan menundukkan pandangan, dengan menundukkan kepala sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian dalam keadaan sakit, oh nggak bisa, ini itu repot, tidak ada alasan. Rasul mengatakan, fa in istata'ta fasholli qa'ima. Kalau mampu sholat berdiri, berdiri. Fa ilam tastati faqaida. Enggak mampu silakan sambil duduk. Fa ilam tastati fala janbin. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa kita hitung enggak sholat 5 hari nanti diqadha oleh anaknya. Rasulullah mengatakan enggak mampu berdiri sholat duduk, enggak mampu duduk berbaring. Bagaimana dengan wudhunya? Ya diwudhui, diseko. Atau kalau nggak mampu tayamum. Kemudian yang terakhir, mari kita jaga sholat meskipun kita repot acara, punya gawe, tamunya banyak, mulai pagi sampai sore jam 4. Duhurnya gimana? Istirahat sebentar duhur. Apalagi tamu haji gitu, sudah ibadah haji, ibadah yang mulia, sampai rumah banyak tamu nggak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya haji meningkatkan
kemauannya untuk sholat. Acara apapun. Nah, kita mau di PAS jadi mantan jam 1, gimana duhurnya? Ya PAS setelah sholat. Atau wudhu dulu. Apalagi acara-acara lomba baris berbaris, nabrak waktu sholat, karnaval, nabrak waktu sholat, dikeluarkan dari anggota, tidak mengapa, jaga sholat kita. Ini musim 17 mungkin banyak acara-acara, jangan sampai kita korbankan anak-anak kita mengikuti acara tidak melakukan sholat. Dipeseni jaga sholat, diatur yang bagus sebagai panitia, ngatur yang bagus, jangan sampai acara-acara nabrak waktu sholat sehingga banyak yang tidak sholat, panitianya nggak sholat, pesertanya nggak sholat. Kalau orang sudah meremehkan masalah-masalah semacam ini, maka jangan heran kalau kesulitan-kesulitan hidup ditimpa oleh masyarakat. Karena sebuah musibah tidak lain karena perbuatan manusia itu sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur diantaranya menjaga sholat, Allah akan menambah nikmat kalian. Wala in kafartum, kalian ingkar, dikasih sehat, tidak mau sholat, maka hati-hati, bisa saja Allah menurunkan azabnya atau peringatannya paling tidak. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau menjaga sholat dan menganjurkan kepada siapa saja dari keluarga kita, famili kita, atau siapa saja yang bisa kita nasihati untuk menjaga sholat ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna muqimis shalah, Allahumma ja'alna muqimis shalah, Allahumma ja'alna muqimis shalah. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana, Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana, Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.